kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa kembali kita dalam kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang jurnal umum. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa terlebih dahulu di subscribe, like, share, dan komen ya channelnya. Oke, kita lihat langsung saja apa itu jurnal umum. Pada materi jurnal umum kali ini kita akan belajar tentang pengertian jurnal umum, kemudian manfaat jurnal umum, fungsi dari jurnal umum, serta tujuan jurnal umum. Selain itu juga kita akan melihat contoh-contoh dari pembuatan jurnal umum. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian jurnal umum. Kata jurnal umum sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan perusahaan yang di dalamnya berisi catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Jurnal umum biasanya lebih tepat untuk digunakan dalam perusahaan jasa. Tapi bukan berarti perusahaan dagang tidak ada jurnal umum. Perusahaan dagang juga ada jurnal umum. Itulah pengertian dari jurnal umum. Baiklah, kita lihat beberapa pengertian menurut para ahli atau para tokoh. Yang pertama menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun apa saja yang didebit dan akun apa saja yang dikredit. Itu menurut Wikipedia. Kemudian yang kedua menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan periode waktu tertentu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, menurut Ahmad Manarul Hakim, jurnal umum ialah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Itulah pendapat menurut beberapa ahli tentang pengertian dari jurnal umum. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Kita lihat ada beberapa fungsi dari jurnal umum. Yang pertama, kita lihat ada fungsi historis. Fungsi historis itu sendiri bahwa jurnal umum itu digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang dilakukan secara berurutan atau berdasarkan waktu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah fungsi mencatat. Fungsi mencatat, selama ini jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Itulah fungsi yang kedua, yaitu sebagai mencatat. Kemudian yang ketiga adalah ada fungsi analisis. Selain fungsi mencatat, fungsi analisis adalah untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit ataupun akun mana yang harus dikredit. Ini fungsi analisis.
Selanjutnya yang keempat ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah memberikan perintah, namanya instruktif, instruksi, perintah untuk memposting ke buku besar. Jadi yang sudah kita catat di dalam jurnal umum kita posting atau kita pindahkan ke dalam buku besar. Baik yang didebit ataupun yang dikredit sesuai hasil analisis yang ada di dalam jurnal umum. Kalau di dalam jurnal umum itu dikredit, maka di buku besar juga di sisi kredit. Kalau di jurnal umum didebit, maka ke buku besar juga di sisi debit. Oke, selanjutnya fungsi yang kelima yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif adalah untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Itulah beberapa fungsi dari jurnal umum. Baiklah, selanjutnya kita bahas apa tujuan dari jurnal umum. Jurnal umum memiliki beberapa tujuan atau tujuan umumnya. Yang pertama adalah tujuan jurnal umum adalah jurnal umum dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Itulah tujuan jurnal umum. Bagaimana bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang lihat bentuk dari jurnal umum. Jurnal umum terdiri dari tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Jadi bentuk tabel jurnal umum itu ada tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, debit, dan kredit. Kita lihat kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi secara berurutan dengan kronologis terjadinya transaksi. Jadi berdasarkan tanggal dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi harus berurutan tanggalnya. Kemudian yang kedua yaitu kolom nama akun atau keterangan diisi dengan nama akun yang didebit ditulis terlebih dahulu. Baris bawahnya ditulis akun yang dikredit dan ditulis menjorok ke sebelah kanan. Selanjutnya, baris bawahnya ditulis penjelasan ringkas transaksi yang bersangkutan. Itu kolom 2 yaitu nama akun. Di situ tertulis kalau memang transaksi debit ditulis di paling atas terlebih dahulu, kemudian kalau transaksi itu kredit ditulis di paling bawah dan menjorok ke sebelah kanan tulisannya. Jadi tidak sejajar, dia lebih menjorok kalaupun dia transaksi kredit. Kemudian kolom yang ketiga yaitu referensi diisi dengan nomor kode akun. Tetapi ingat, nomor kode akun ini diisi hanya jika akan diposting ke buku besar. Boleh diisi, boleh tidak. Selanjutnya yang keempat dan kelima itu diisi dengan jumlah rupiah dari akun yang didebit maupun yang dikredit. Misalkan di kolom kedua itu di debit. Di paling atas ditulis, maka nilai rupiahnya ditulis di kolom debit. Kalau untuk kredit ditulis lebih menjorok ke kanan dan nilainya ditulis di kolom kredit. Itulah bentuk dari jurnal umum. Baiklah, kita lanjutkan. Aturan pencatatan transaksi di dalam akun. Jadi ada beberapa kelompok akun yang ada di dalam kegiatan akuntansi. Yang pertama akun harta. Akun harta ini contohnya kas, perlengkapan, peralatan, piutang, sewa dibayar di muka, itu termasuk harta. Bisa juga harta tetap, misalkan kendaraan, mesin, gedung dan sebagainya. Nah,
Untuk akun harta, jika harta itu bertambah ditulis di sisi debit. Jika harta itu berkurang ditulis di sisi kredit. Kemudian kelompok akun yang kedua yaitu utang. Contohnya utang usaha, utang bank, utang bunga, dan sebagainya. Jika utang bertambah ditulis di sisi kredit. Dan jika utang berkurang ditulis di sisi debit. Itu untuk utang. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal bertambah ditulis di sisi kredit. Contoh, tanggal 1 Januari Tuan Arman menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai modal awal. Berarti debitnya karena perusahaan nerima uang, maka sisi debit adalah kas. Kemudian sisi kredit adalah modal. Berarti modal perusahaan bertambah ditulis di sisi kredit dan modal perusahaan berkurang ditulis di sisi debit. Itu aturan pencatatan untuk modal. Selanjutnya adalah pendapatan. Ada pendapatan jasa, ada pendapatan non-operasional, misalkan pendapatan bunga dan sebagainya. Jika pendapatan bertambah, pendapatan ditulis di sisi kredit. Dan jika pendapatan berkurang, pendapatan ditulis di sisi debit. Contoh, tanggal 2 Januari sudah menyelesaikan reparasi mobil dan menerima sejumlah uang sebesar 500.000. Berarti karena sudah menyelesaikan servis, perusahaan memperoleh uang, berarti debitnya adalah kas, kreditnya pendapatan jasa. Berarti pendapatan bertambah ada di sisi kredit. Dan pendapatan berkurang ada di sisi debit. Itu untuk akun pendapatan. Selanjutnya kita lihat akun beban. Beban-beban ini banyak. Itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan atau untuk membayar seperti gaji, listrik, sewa, telepon, dan sebagainya. Ada beban listrik, beban gaji, beban sewa, beban telepon, dan lain-lain. Beban bertambah ditulis di sisi debit. Beban berkurang ditulis di sisi kredit. Ini beberapa kelompok akun yang dicatat atau aturan pencatatannya dalam transaksi. Oke, kita lanjut. Setelah aturan pencatatan, kita lihat manfaat jurnal umum. Yang pertama, manfaat jurnal umum itu yaitu untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Kalau bertambah seperti apa, kalau berkurang seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Yang ketiga yaitu untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang didebit dan sisi yang dikredit. Kemudian manfaat yang keempat adalah bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Itu ada 4 manfaat pembuatan jurnal umum. Kita lanjut. Setelah manfaat, kita lihat prinsip dasar pembuatan jurnal umum atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan jurnal umum. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh buktinya antara lain ada kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian menggolongkannya berdasarkan jenisnya, apakah aktiva, hutang, modal, dan lain sebagainya.
Kemudian prinsip yang ketiga yang harus diperhatikan dalam pembuatan jurnal umum adalah menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan juga adalah menentukan apakah harus didebit atau harus dikredit angkut yang bersangkutan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting dalam membuat jurnal umum adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan memang ada bukti transaksinya. Itu beberapa prinsip pembuatan jurnal umum. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat contoh transaksi jurnal umum. Ada beberapa contoh transaksi jurnal umum. Yang pertama, misalkan tanggal 1 Mei, Tuan Mamat menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan Mamat Tailor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta. Jadi harus dibuat di sini, Tuan Mamat menyetorkan uang kepada perusahaan, berarti uang perusahaan bertambah. Kalau bertambah, uang perusahaan kas di debit. Kalau uang perusahaan berkurang, kas di kredit. Kebetulan di sini adalah uangnya bertambah, maka kas bertambah. Kasnya di sisi debit sebesar 4 juta. Disetor sebagai modal, makanya kreditnya adalah modal. Tadi aturan pencatatan akun, modal bertambah di sisi kredit. Kita lihat. Ini tabel jurnal umumnya. Tanggal 1 Mei, nama akunnya kas untuk debit. Kasnya debit, kemudian kreditnya modal. Kas bertambah senilai 4 juta rupiah. Kemudian modal bertambah senilai 4 juta rupiah. Bagaimana bisa dipahami tidak dalam membuat jurnal umum? Baiklah, kita lanjutkan biar lebih paham. Kita lihat contoh yang kedua. Misalkan tanggal 2 Mei disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.200.000 untuk 6 bulan. Ini berarti kan dibayar di awal. Kalau dibayar di awal berarti ruko itu belum dipakai. Jatuhnya sewa dibayar di muka. Oke? Makanya harta perusahaan dalam bentuk sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 1.200.000. Kemudian karena kita mengeluarkan uang kita berkurang, maka di kredit adalah kas sebesar 1.200.000. Ini kita lihat. Debitnya sewa dibayar di muka 1.200.000, kreditnya kas 1.200.000. Bagaimana, mudah bukan? Oke, lanjut kita lihat contoh yang ketiga. Tanggal 4 Mei dibeli tunai perlengkapan jahit dari Toko Jaya dengan harga Rp800.000. Kalau kita membeli perlengkapan berarti perlengkapan kita bertambah. Makanya perlengkapannya didebit sebesar Rp800.000. Perlengkapan ini termasuk ke dalam kelompok harta. Harta bertambah di sisi debit. Karena kita membeli perlengkapan berarti uang kita berkurang. Uang kita berkurang berarti kas di kredit. Kas di kredit berkurang senilai Rp800.000. Ini tabelnya dalam jurnal umumnya tanggal 4 Mei. Nama akunnya perlengkapan jahit di debit, nilainya di debit. Kas di kredit, nilainya di kredit. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya belum? Oke, kita lanjut contoh yang kelima. Tanggal 10 Mei telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Nah, berarti kalau kita sudah menyelesaikan jasa kita, berarti kita dapat uang. Kalau uang kita bertambah, berarti kas di debit. Itu termasuk kas itu adalah kelompok akun harta.
Di kreditnya kita memperoleh dari jasa yang kita berikan, berarti pendapatan jasa. Berarti di debitnya adalah kas senilai 300.000 dan di kreditnya pendapatan jasa atau pendapatan perusahaan sebesar 300.000. Sudah lebih mudah bukan? Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Tanggal 12 Mei dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga 1.500.000. Baru dibayar 500.000. Kita membeli 1.500.000, baru kita bayar 500. Kalau kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Berarti peralatan kita di debit. Peralatan jahit di debit senilai 1.500.000. Baru kita bayar 500.000, berarti kita baru mengeluarkan uang sebesar 500.000. Jadi kas kita berkurang 500.000. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 500.000. Sisanya dibayar kemudian, berarti kita masih punya utang, namanya utang usaha. Utang bertambah ditaruh di sisi kredit. Nilainya sejumlah nilai yang belum kita bayar, yaitu 1 juta rupiah. Inilah penulisan akun di dalam tabel jurnal umum. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya, yaitu tanggal 19 Mei dibayar ke toko sekawan sebesar 800.000 atas pembelian peralatan jahit tanggal 12 Mei. Berarti kita membayar utang. Kalau membayar utang berarti utang kita berkurang. Kalau utang berkurang ditulis di sisi debit. Di sisi debitnya adalah utang usaha 800.000. Karena kita membayar utang berarti kita mengeluarkan uang. Kalau uang kita berkurang berarti kas di kredit senilai 800.000. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Tanggal 20 Mei dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu kerja sebesar 200.000. Kita membayar gaji, berarti beban. Ingat di aturan akun tadi, kalau beban bertambah di sisi debit, berarti di debitnya adalah beban gaji karena kita membayar gaji senilai 200.000. Kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji, berarti uang kita berkurang. Kas di kredit 200.000. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita ke soal yang lain. Contohnya, Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, mengambil uang untuk keperluan pribadi itu namanya prive. Ditulisnya pripe. Jadi pengambilan uang untuk keperluan pribadi namanya adalah prive. Karena kita mengambil uang, berarti uang perusahaan berkurang. Kalau uang perusahaan berkurang, berarti kas di kredit senilai 400.000. Berarti di debitnya adalah prive senilai 400.000. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Mudah, tidak ada susahnya membuat jurnal umum. Yang penting kalian sering belajar, sering mengerjakan soal-soal yang ada. Itu akan mempermudah kalian dalam memahami jurnal umum. Karena kalau untuk akuntansi itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Lebih sering mengerjakan soal, kalian lebih mudah memahaminya. Oke? Sampai di sini dulu kegiatan belajar kita kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.